Anda kembali bersama kami di Warta CU. Pemirsa, berbicara kredit union tentunya tak lepas dari perjuangan panjang seorang wali kota Vlamersveeld, Frederik Wilhelm Raiffeisen. Berawal dari kemiskinan yang terjadi di Jerman pada abad ke-19, CU justru mampu menjadi solusi dalam mengatasi keterpurukan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut kita saksikan perjalanan singkat Frederik Wilhelm Raiffeisen dalam perjuangan panjangnya merintis kredit union di Jerman. Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1846 hingga 1847, masyarakat Jerman dilanda musim dingin yang hebat. Akibat cuaca buruk tersebut, banyak penduduk yang kelaparan. Ditambah lagi merebaknya penyakit yang menyerang mereka. Akhirnya, kehidupan menjadi sangat kacau. Para petani yang menggantungkan hidup dari kemurahan alam dibuat tak berdaya. Henry Wolf, yang juga seorang pejabat setempat, menggambarkan kondisi para petani pada waktu itu bagaikan dunia yang tak berpengharapan. Masyarakat miskin tak berdaya. Mereka tidak memiliki uang untuk membeli mesin pertanian, pupuk, bibit, atau membangun peternakan untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi ini dimanfaatkan kaum lintah darat. Mereka meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Di samping itu, kaum lintah darat tersebut juga meminta jaminan atas lahan pertanian. Ketika para petani tak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka lahan pertanian tersebut langsung disita. Bahkan sering terjadi harta benda para petani menjadi incaran kaum lintah darat. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan seorang wali kota Vlamersveeld, Frederik Wilhelm Raiffeisen. Pada tahun 1894, Frederik Wilhelm Raiffeisen mendirikan perkumpulan yang terdiri dari 60 orang kaya di Vlamersveeld. Tujuannya untuk menolong kaum miskin melalui uang yang dikumpulkan. Upaya sang wali kota mendapat tanggapan positif dari kaum kaya tersebut. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum miskin. Penggunaan uang tak terkontrol, bahkan tidak sedikit di antara mereka dengan sengaja memboroskan uang tersebut agar dapat menerima bantuan lagi. Celakanya, jumlah warga miskin justru semakin bertambah karena mudahnya memperoleh uang. Akibatnya, para dermawan tidak berminat membantu kaum miskin lagi. Raiffeisen tak putus asa. Ia mendirikan pabrik roti dan menjualnya kepada orang yang kurang mampu dengan harga murah. Ia juga mendirikan perkumpulan yang bertugas meminjamkan uang dan membeli bibit kentang kepada petani. Namun upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Kesimpulannya, hari ini diberi, besok sudah habis. Kondisi ini berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, Raiffeisen pindah ke Hedersdorf dan menjabat kembali sebagai wali kota. Ia mendirikan lagi organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini dikenal cukup luas di kalangan masyarakat. Meski secara pengorganisasiannya berhasil, tapi kemudian muncul berbagai kendala. Para penanam modal dari kaum kaya mulai luntur semangatnya karena keuntungan organisasi tersebut tidak mereka rasakan.
Raiffeisen terus memperbaiki dan menyempurnakan gagasan, terutama mengenai prinsip dan metode pengorganisasian masyarakat. Akhirnya ia menemukan solusi untuk mengganti metode pendekatan derma dan belas kasihan dengan prinsip menolong diri sendiri. Ternyata pendekatan ini sukses. Tahun 1864, Friedrich Wilhelm Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru yang bernama Hedersdorfer Credit Union. Kebanyakan anggotanya adalah kaum petani, di mana untuk menjadi anggota, seseorang tersebut harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengantisipasi hal terburuk, calon anggota yang akan masuk harus melalui rekomendasi para tetangganya. Kegiatan yang dilakukan mirip dengan arisan, yaitu sesama anggota mengumpulkan sejumlah uang, lalu meminjamkannya kepada sesama anggota yang membutuhkan. Organisasi ini berkembang baik dan sesuai dengan keinginan sang wali kota. Melalui organisasi kredit union, anggota yang terlibat memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemiskinan. Secara bertahap, kemiskinan pun mulai berkurang. Singkatnya, Hedersdorfer Credit Union yang dibangun Raiffeisen, petani dan kaum buruh, berkembang pesat di Jerman. Berdasarkan pengalaman di atas, sang wali kota Friedrich Wilhelm Raiffeisen menyimpulkan, sumbangan tidak menolong diri kaum miskin, tetapi sebaliknya, justru merendahkan martabat manusia yang menerimanya. Kemiskinan disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama untuk kemudian meminjamkan kepada sesama mereka. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan peminjaman adalah watak peminjam itu sendiri. Hingga wafatnya Friedrich Wilhelm Raiffeisen pada tahun 1988, terdapat 425 kredit union yang ada di Jerman. Keberhasilan Hedersdorfer Credit Union terjadi karena menjalankan 3 prinsip utama, yakni kemandirian, setia kawan, dan penyadaran. 3 prinsip inilah yang pada akhirnya menjadi prinsip dasar kredit union yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di wilayah Indonesia. Sejarah singkat kredit union yang menginspirasi kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta CU kali ini. Jangan lupa bagi Anda yang memiliki liputan menarik tentang CU, Anda bisa menghubungi kami tim Warta CU Ruwai TV. Akhir kata, saya Francisca Rihartini dan tim Warta CU Ruwai TV undur diri. Sampai jumpa dan salam kredit union.